Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sudah cukup lama saya tidak mengikuti perkembangan perihal nasab Ba'alawi di media sosial. Ternyata beberapa waktu yang lalu sudah ada dialog yang sangat luar biasa antara pihak yang mengisbatkan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan pihak yang menafikan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, agak jenuh juga sebetulnya melihat bagaimana perdebatan ini terjadi. Karena setelah saya ikut mengkaji dan menelaah kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi yang pro maupun yang kontra terhadap ketersambungan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta melihat ulang bagaimana gejolak dan perkembangan mengenai persoalan nasab ini, ya poinnya itu masih tetap sama. Cuma masalah status Ubaidillah saja, sahabat. Benar apa tidak Ubaidillah itu putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa? Dan kita bisa melihat bagaimana argumen dari kedua belah pihak yang dibangun untuk meyakinkan pendapatnya masing-masing kepada orang lain. Saya justru merasa ini seperti debat kusir. Karena kedua belah pihak ini kayak sama-sama merasa menang. Dan sama-sama saling menganggap argumen lawannya itu rungkat. Ya, tanpa ada kepastian pula. Tanpa ada kepastian, ukuran kebenaran yang menjadi acuan akan kemenangan itu. Nah, ini kan merepotkan, sahabat ya. Oke lah, kalau misalnya ini memang bukan soal menang kalah, setidaknya ada muncul solusi gitulah ya. Karena ini kan persoalan antara nyambung dan tidaknya nasab seseorang. Spesifiknya nasab Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Dan saya perhatikan ini belum ada kesepakatan untuk mengukur antara nyambung dan tidaknya nasab itu. Makanya saya melihat ini itu malah jadi seperti debat kusir. Karena ukuran kebenarannya saja belum disepakati, tapi sudah berhujah kemana-mana. Seandainya ini seperti permainan bola, itu enak sahabat. Alat ukurnya jelas, ada batas waktu tertentu, tim mana yang golnya lebih banyak sampai belut akhir, itulah pemenangnya. Tidak akan terjadi yang namanya merasa menang, apalagi saling merungkat-rungkatkan. Kalau skor imbang, ya masih ada babak perpanjangan waktu dan adu penalti. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Yang kalah mau tidak mau harus mengakui kekalahan, para supporter yang kalah juga, yaitu mau nggak mau harus mengakui kekalahan. Jadi semuanya sportif. Tidak ada di belakangnya nanti saling menganggap rungkat atau cacat. Ini kalau bicara bola. Tapi persoalan nasab ini bukan seperti sepak bola. Makanya jadi agak unik. Setelah diskusi, ada istilah rungkat-rungkatan. Penonton yang pro Ba'alawi bilang penelitian Imaduddin rungkat. Yang pro Kiai Imad bilang Ba'alawi rungkat. Pihak A yang diskusi merasa menang, pihak B juga merasa menang. Ya kalau dipikir-pikir sih ya wajar juga. Karena tolok ukur mengenai nasab ini sampai hari ini belum ada kesepakatan. Akhirnya pembahasan yang terjadi ya hanya mutar-mutar di lingkup yang sama. Yang pada intinya pihak Ba'alawi tetap menolak nasabnya dinafikan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di seberangnya ya tetap menganggap Ba'alawi bukan bagian dari keturunan Nabi. Seandainya saya adalah bagian dari keturunan Ba'alawi, tentu sangat berat sekali sahabat. Menerima bahwa Ba'alawi bukan bagian dari keturunan baginda Nabi. Karena ya di Indonesia itu sebutan Habib ya sudah sangat lazim sekali digunakan untuk keturunan Nabi. Bahkan tak jarang yang belum mengerti bahwa sebutan Habib itu khusus keturunan Ba'alawi dari Yaman. Terlepas antara benar dan tidaknya Ba'alawi keturunan Nabi atau bukan, realita di masyarakat ya seperti itu.
Bahkan ada sebagian saudara kita yang memahami bahwa kalau keturunan Nabi, ya berarti Habib. Kalau Habib, pasti keturunan baginda Nabi. Halayak umum juga masih ada yang tidak terlalu memperdulikan apa perbedaan Sayyid, Syarif, ataupun Habib. Ya seperti itulah sahabat ya, familiar sebutan Habib di masyarakat. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun lamanya. Di banyak tempat, Habib selalu dihormati, disayang, dan dianggap sebagai manusia yang penuh berkah karena bagian dari keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja para Habib selalu mendapatkan tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, sahabat bisa bayangkan sendiri bagaimana jadinya kalau tiba-tiba haluan masyarakat menjadi berubah. Tentu ini akan menjadi kegelisahan tersendiri bagi yang merasakan akan kehormatan ini. Ya, secara pribadi saya memiliki satu pandangan yang pada intinya adalah baik yang percaya maupun tidak akan ketersambungan nasab alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nah itu muhal akli ya. Muhal akli, muhalnya tapi muhal akli. Ya bukannya tidak mungkin tetapi muhal akli gitulah ya. Tidak mungkin itu keduanya dapat membuktikan kebenarannya masing-masing secara pasti tanpa meleset sedikit pun. Ini kalau kita berpikir sederhana saja lah ya. Kenapa? Karena ini kan membahas masa lalu yang sudah terlampaui jauh jaraknya. Adapun dari sisi DNA, nampaknya kan ada satu pihak yang menolak. Lagian kalau tes DNA, sebetulnya DNA siapa yang digunakan untuk mengukur ini ya masa lalu dulu itu. Apakah DNA-nya Kanjeng Nabi atau siapa? Nah itu kan juga patut untuk dipertanyakan dan juga diperjelas statusnya itu bagaimana. Ya terakhir saya hanya bisa berdoa semoga persoalan ini segera usai dan kita semua selalu dalam jalan kebenaran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.